Halo semuanya, kami dari kelompok Audit One akan mempresentasikan tugas 1 kontrol dan audit sistem informasi. Di kelompok kami terdiri dari Jason, kemudian Jessica, Cindy, Griffin Wenzel, dan saya sendiri adalah Jesselyn. Oke, masuk pada materi. Bab 1, Audit TI dan proses audit TI. Audit TI merupakan proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap sistem informasi, aplikasi, serta pengendalian teknologi untuk memastikan keamanan, keandalan, efisiensi, dan kepatuhan organisasi. Proses audit TI dimulai dari perencanaan yang berbasis risiko, penentuan ruang lingkup, pengumpulan bukti, pengujian kontrol, hingga penyusunan temuan dan rekomendasi perbaikan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat seperti digitalisasi, penggunaan cloud, dan integrasi sistem membuat organisasi semakin bergantung pada teknologi, sehingga meningkatkan risiko TI seperti keamanan dan kegagalan sistem. Oleh karena itu, audit TI menjadi penting untuk memastikan keselarasan antara teknologi dan tujuan bisnis, serta meningkatkan manajemen risiko. Kemudian, dalam organisasi terdapat dua jenis audit, yaitu audit internal dan audit eksternal. Apa itu audit internal? Audit internal yang membantu meningkatkan efektivitas, pengendalian internal dan mencegah kecurangan, serta audit eksternal yang memberikan opini independen atas laporan keuangan. Audit TI juga mencakup general IT control dan application control, serta semakin berkembang dengan penggunaan pendekatan audit berbasis risiko, data analitik dan framework seperti COBIT dan TOGAF. Hal ini menunjukkan bahwa auditor TI memerlukan kombinasi keahlian teknis, analisis, serta pemahaman sistem untuk mendukung tata kelola teknologi yang baik. Bab 2, alat dan teknik yang digunakan dalam audit TI. Teknik yang digunakan dalam audit TI ini ada alat produktivitas audit, teknik dokumentasi sistem, dan komputer assisted audit techniques atau disebut dengan CAATS. Jadi ya, ini sebenarnya alat produktivitas audit ini membantu auditor untuk mengotomatisasi berbagai kegiatan audit ya. Bisa mulai dari perencanaan, pelacakan, dan lain-lain. Teknik dokumentasi sistem seperti flowchart, IRD, dan diagram proses digunakan untuk memahami alur sistem. Biasakan di flowchart ada digambar-gambari kan. Kalau di CAATS itu teknik audit berbasis komputer yang memungkinkan auditor untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Bukan hanya menganalisis sih, bisa pengujian juga. Lalu penggunaan tools seperti audit command language atau ACL, data analitik, dan data mining membantu auditor meningkatkan efisiensi audit, mendeteksi anomali, serta menemukan potensi kecurangan. Dalam audit TI juga ada pendekatan auditing around the computer and auditing through the computer. Pengujian pengendalian aplikasi yang meliputi kontrol input, process, and output dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menghasilkan data yang akurat, valid, dan dapat diandalkan. Bab 3, Framework Tata Kelola dan Strategi TI. Tata kelola TI merupakan aspek penting dalam organisasi modern karena teknologi informasi menjadi penggerak utama strategi bisnis. Ya, bisa bilang kalau misalnya tata kelola TI ini efektif ya, memastikan bahwa teknologi tidak hanya mendukung operasional, tetapi juga dapat memberikan nilai strategis serta membantu organisasi mencapai tujuan bisnis gitu. Dia juga dapat berfungsi untuk mengelola resiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Untuk pengukuran kinerja TI juga menjadi bagian penting dalam tata kelola TI. Arti balance scorecard digunakan untuk menilai kinerja TI dari berbagai perspektif seperti nilai bisnis, efisiensi operasional, orientasi masa depan, dan kepuasan pengguna. Selain itu, steering committee berperan dalam menentukan prioritas investasi TI, memantau proyek serta memastikan semua berjalan lancar. Bab 4, standar manajemen risiko. Ini merupakan proses sistematis yang meliputi identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko guna melindungi aset organisasi termasuk sistem informasinya ya. Ini risiko seperti kebocoran data serta serangan cyber membuat organisasi perlu menerapkan manajemen risiko secara terstruktur untuk mengurangi potensi kerugian dan menjaga keberlangsungan operasional bisnis. Pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) digunakan untuk mengelola risiko organisasi secara terintegrasi. Framework KOSO ERM menjelaskan komponen utama yang saling terhubung dengan tujuan organisasi sehingga setiap keputusan bisnis dapat mempertimbangkan risiko secara menyeluruh. Ya, yang paling penting dari semua proses adalah risk assessment, yaitu kayak penilaian kemungkinan dan dampak risiko untuk menentukan prioritas penanganan serta menetapkan kontrol yang tepat. Bab 5, standar manajemen proyek. Ini audit sistem informasi kan merupakan proses evaluasi untuk memastikan bahwa sistem informasi dalam organisasi berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai tujuan bisnis kan. Nah, dalam pengelolaan proyek TI-nya, audit itu berperan penting dalam menilai apakah proses manajemen proyek telah dilaksanakan sesuai standar, ya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, penerapan standar manajemen proyek dalam audit sistem informasi diperlukan agar setiap tahap proyek dapat dipantau dan dikendalikan secara otomatis. Framework yang sering digunakan dalam audit sistem adalah COBIT ya, yang berfungsi sebagai kerangka kerja dalam tata kelola dan pengendalian teknologi informasi. COBIT membantu mendukung organisasi menilai tingkat kematangan proses TI serta memastikan bahwa pengelolaan teknologi mendukung tujuan bisnis. Selain itu ada PMBOK yang digunakan untuk memberikan pedoman dalam proses perencanaan serta monitoring proyek. Nah, COBIT dan PMBOK ini diintegrasi untuk memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam audit dan pengelolaan proyek TI. Sekian dari kelompok 2, semoga kalian semua suka. Thank you semuanya.